Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsani ilaihima wa hatsana ala ightinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khufil jinahi minar rahmati lahuma idhaman wa ikbara wassana bitarahumi alaihima kama rabbayana siwara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya muliakan sahibul bait Al-Habib Alwi bin Ali bin Zain Ba'bud, serta yang saya muliakan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud, yang saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Zain Ba'bud, wabil khusus yaitu Al-Habib Muadi bin Zain Ba'bud, serta seluruh keluarga besar Bani Ali Ba'bud Sampang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum sekalian, serta yang saya muliakan juga Sayyidul Wali Al-Habib Hasan bin Khdar Al-Hirid, Al-Habib Ahmad As-Segaf, Al-Habib Umar Al-Jufri, Al-Habib Ali bin Idrus, Al-Habib Abdullah Hamid Ali Idrus. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab terkabulnya doa dari sahibul bait untuk almarhumah Hubabah Su'ud binti Muhdar Ba'bud, serta terkabulnya doa kepada almarhum Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud, yang sama-sama kita mengharap barokahnya serta mengharap pertolongannya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik serta hidayahnya kita lagi-lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilangkahkan kaki kita ke majlis yang mulia, majlis yang sangat menjadi suri tauladan bagi para pemuda Alawiyin Sampang. Bagaimana tidak bahwa majlis ini majlis yang istiqamah lebih dari 12 tahun. Majlis Ba'alawi berdiri kokoh, meskipun badai menerpa tetap kokoh dan tidak ada perubahan sama sekali. Alhamdulillah. Jadi yang muda-muda sebetulnya malu kepada yang sebe-sebe, malu sama yang siban. Yang siban begitu semangat menghadiri majlis Ba'alawi, terkhusus Al-Habib Muadi bin Zain Ba'bud yang jauh datangnya dari Tambelangan, melangkahkan kaki untuk menghadiri majlis ini. Tentunya majlis ini adalah majlis khair, majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana anak keturunannya lah yang meneruskan majlis-majlis seperti ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat serta keturunannya. Baik, kita berkumpul di tempat yang Masya Allah luar biasa penyambutannya, luar biasa hidangannya, luar biasa keramahannya. Tentunya ini kita disambut dengan sebaik-baik mungkin. Tentunya kita sebagai tamu undangan para habaib, kita ini termasuk orang yang digolongkan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah.
Man adkhala sururan, barang siapa, man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa yang memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin, maka khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kebahagiaan itu sab'in alfa malak, 70 malaikat, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang beristighfar kepada dia sampai hari kiamat. Enak atau tidak enak diistighfarin malaikat? Istighfarnya malaikat itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini tanpa dosa. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita niati idkhalus surur, jabar khatir kita kepada sahibul bait, sehingga kita mendapatkan doa daripada malaikat, istighfar daripada malaikat, sehingga kita mendapatkan 70 malaikat, 70.000 malaikat yang akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hingga hari kiamat. Enak apa tidak enak? Enak. Jadi kalau enak dengar kabar habaib. Jadi jangan kayak teh prosak. Mun teh prosak kurku nege dingaki tapi etorot. Betul. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua para habaib, ad-dunya dual. Dunia ini berputar. Ada kalanya kita tadinya miskin jadi kaya. Ada kalanya kita ganteng nanti bakal jadi jelek gitu. Ad-dunya dual, terus berputar. Wal mal ariyah, dan harta itu adalah titipan. Ingat, yang punya harta itu adalah titipan. Walana biman qablana uswah, dan bagi kami apa? Liman biman qablana uswah, kepada orang qablana sebelum kita uswah, teladan. Wa fina liman ba'dana ibrah, dan bagi kita liman ba'dana, kepada orang yang setelah kita adalah pelajaran. Jadi tentunya kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia yang fana ini, tidak akan selamanya. Jadi bagaimana caranya kita itu menjadi contoh kepada anak didik kita, anak kandung kita, anak dari keturunan kita, itu sebagai contoh bagaimana caranya. Dan nanti ketika kita wafat, ingat, ketika wafat itu dijadikan ibrah kita. Oh, Masya Allah, fulan luar biasa dengan ibadahnya saleh, dengan sedekahnya luar biasa, tidak pernah lepas dari sedekah. Ini cerita yang baik. Bagaimana nanti kalau kita ketika meninggal, kita tidak pernah dikenang oleh orang, kita tidak pernah diketahui oleh orang, bahkan nisan kita tidak tertulis nama kita. Bagaimana para habaib? Wal iyadzu billahi min dzalik. Kita hadir di majlis ini, hadir di haulnya Hubabah Su'ud binti Muhdar Ba'bud. Sekilas dari almarhumah, beliau diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Ali Ba'bud. Beliau sempat cerita sedikit tentang Hubabah Su'ud Ba'bud. Beliau berkata bahwa beliau Al-Habib Zain ini suatu malam, setiap malam ketika mau keluar, dipanggil oleh Hubabah Su'ud binti Muhdar Ba'bud. Itu dipanggil untuk mijet beliau. Setelah mijet terlelap baru pergi Habib Zain. Lalu apa yang ini? Beliau Hubabah Su'ud binti Muhdar Ba'bud bangun jam 2 malam, terus ngaji sampai subuh. Itu tentunya apa? Itu tentunya teladan bagi kita para habaib. Apakah bisa kita seperti beliau? Apakah kita bisa meneladani beliau? Ini sedikit cerita daripada beliau. Ini sedikit daripada cerita dari beliau. Makanya tidak hayal ketika anaknya sukses semuanya. Subhanallah, tiap hari Senin dibikin hataman untuk keluarga Habib Ali bin Zain Ba'bud. Betapa senang beliau. Betapa bahagianya beliau Habib Ali bin Zain Ba'bud. Betapa bahagianya Syarifah Su'ud binti Muhdar Ba'bud melihat anak cucunya akur,
melihat anak cucunya luar biasa mendoakan beliau. Meskipun sudah lama wafat. Tahun 2000 beliau wafat. Tetapi sampai sekarang tetap dikenal. Jadi alhamdulillah. Jadi bersyukur bagi semua orang yang masih hidup ayah ibunya. Itu kata ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salah satu dari orang tua kita wafat, ada seruan daripada langit. Sudah wafat, sudah tidak ada orang yang sebab orang tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Sudah wafat orang seseorang yang dimana karena seseorang itu hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapa? Orang tua kita. Jadi jaga orang tua yang masih hidup, anak-anak yang masih orang tuanya hidup, jaga orang tuanya. Kasihanilah mereka sebagaimana kalian dikasihani sewaktu masih kecil. Jangan pernah melawan kepada orang tua. Kadang anak sekarang ini saking asiknya bermain game, ketika dipanggil oleh orang tuanya, ya fulan, dan kelu kita marah. Dulu mau lahirin antum, mau lahirin kita ini, apa beliau nunggu mengatakan dulu dan kelu cek lahir? Apa demikian beliau? Apakah demikian orang tua kita? Tidak. Kenapa kita sedikit, padahal cuma disuruh untuk ngambil air, malasnya minta ampun. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan kita menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Wal iyadzu billahi min dzalik. Nanti ketika kita wafat, apa yang diceritakan orang buruk kepada kita, itu akan menambah azab kepada kita nanti ketika di liang lahat. Jangan sampai itu terjadi kepada kita para habaib. Jadi alhamdulillah, beliau Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud, beliau Syarifah Su'ud binti Muhdar Ba'bud mendidik anaknya baik, mendidik anaknya yang luar biasa, akur satu sama lain. Ketika Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud mengatakan semuanya ikut. Kenapa? Karena itulah kepala keluarga. Setelah ayah wafat, anak tertualah yang paling berhak memutuskan. Ini satu bocoran kenapa Al-Fakir masuk kepada keluarga Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud. Satu bocoran dari Al-Fakir karena akurnya di antara keluarga Habib Ali bin Zain Ba'bud. Lihat sepupu-sepupunya beliau, anak dari Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Lahir, Al-Habib, semuanya anak cucu dari Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud, semuanya seperti tretan kapi. Tidak ada yang namanya itu sepupu anak. Enggak. Kata beliau Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud yang diceritakan oleh cucunya. Kita ini beb sama Habib Ali bin Zain Ba'bud dipanggil. Pernah suatu kita ketika dipanggil. Ini loh. Ini sengak loh. Sengak jatuh keran. Ini tretan kapi. Sengak. Tretan kapi. Meskipun sepupu tretan kapi. Makanya tidak pernah kita dengar yang namanya gunjing-gunjing tentang keluarga Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud. Karena apa? Karena didikan yang luar biasa dari Al-Habib Ali bin Zain Ba'bud serta Hubabah Syarifah Su'ud binti Muhdar Ba'bud ini. Akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan anak-anak yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah, yang terus mendoakan beliau sampai kelak nanti ketika beliau semua sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran dari apa-apa yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan kita menjadi contoh tauladan bagi penerus kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.